Liko dan kawan-kawan berhadapan dengan Spinel dalam pertempuran terakhir. Terapagos berubah menjadi Stellar Bomb, dan yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan. Selama lebih dari 3 menit, proses terastal Pokemon ditampilkan secara terus-menerus. Animasi yang ditampilkan memang sangat indah dan terasa epik, tapi tetap aja ada sisi lucunya kalau kita pikirkan ya guys ya. Karena Spinel hanya berdiri diam selama 3 menit, seolah memberi mereka waktu untuk melakukan terastal Pokemon. Setelah itu, terastal Pokemon mulai terbang ke langit dan perlahan menghapus Raquarium. Namun situasi langsung berubah ketika mereka diserang oleh The Explorer, termasuk Indy dan Rubella yang mengeluarkan Electrode. Bahkan di antaranya ada juga Shiny Electrode, tapi sebenarnya juga nggak dibutuhkan untuk keberlangsungan ceritanya. Electrode tersebut kemudian meluncur ke udara dan bersiap ledakan diri untuk menghancurkan tim terastal Pokemon. Di saat kritis itu, Sylveon tampil sebagai penyelamat. Dia melindungi semua teman-temannya dari ledakan tersebut dan menerima dampak serangan sepenuhnya, hingga akhirnya dia pun tumbang. Momen ini menjadi salah satu yang paling kuat, karena berkat pengorbanan Sylveon, semua Pokemon lain bisa selamat dan melanjutkan pertarungan lagi. Namun akibatnya, Terapagos kehilangan sumber kekuatan tipe peri dan mulai kesulitan. Dia tidak mampu menghapuskan Raquarium dengan stabil. Di saat genting itu, bantuan datang secara tak terduga. Agate, Onix, dan Sango muncul. Sango langsung mengaktifkan terastal Pokemon Screamtail untuk menggantikan posisi Sylveon sebagai perwakilan tipe peri, sehingga kekuatan Terapagos kembali stabil. 3 anggota The Explorer tersebut kemudian menyatakan pengkhianatan terhadap Spinel. Mereka tidak lagi percaya pada Strong Spear maupun pada Spinel itu sendiri. Karena memiliki musuh yang sama, mereka bekerja sama dengan para protagonis untuk sementara waktu. Perkembangan ini menjadi penutup yang bagus untuk perjalanan Onix dan Sango. Meskipun begitu, ada sedikit keanehan, karena kekuatan Screamtail terasa setara dengan Pokemon lain yang jauh lebih sering bertarung. Padahal kemunculannya sangat sedikit. Namun keputusan ini terasa sangat masuk akal dari sisi cerita. Sayangnya musik dalam adegan ini terasa kurang mendukung besarnya momen tersebut. Padahal pengkhianatan dan perubahan arah seperti ini seharusnya terasa lebih megah dan emosional. Setelah itu mereka kembali melanjutkan proses penghapusan Raquarium. Namun Spinel justru menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan bahwa manusia dan Pokemon tidak bisa saling percaya, dan pada akhirnya akan saling mengkhianati. Karena itulah dia tidak percaya pada ikatan ataupun persahabatan. Menurutnya, Raquarium adalah kekuatan tertinggi karena bisa menggantikan ikatan tersebut sepenuhnya. Konsep ini sebenarnya menarik, tapi kurang memiliki latar belakang yang kuat. Tidak ada penjelasan tentang alasan Spinel memiliki pandangan seperti itu. Tidak pernah diceritakan kejadian masa lalu yang bentuk keyakinannya. Bahkan sepanjang cerita, justru Spinel yang sering mengkhianati orang lain, termasuk Amesio maupun Gibeon. Umbreon sendiri bahkan berevolusi karena ikatan persahabatan yang kuat, sehingga jelas ini sangat bertentangan dengan konsep pengkhianatan yang sering dilakukan Spinel. Meskipun begitu, Spinel tetap bersikeras dengan keyakinannya. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Dia mulai kehilangan kendali, lalu mendekati Raquarium dengan ekspresi seolah terobsesi. Umbreon mencoba menyelamatkannya dengan menyerang kristal tersebut, tapi langsung kalah. Hal ini membuat nasib Umbreon menjadi tanda tanya besar ke depannya. Setelah itu, inti Raquarium mulai bereaksi. Energinya meledak dan menyerang Terapagos, menghentikan proses pemurnian. Dari penyatuan Spinel dan Raquarium, muncul makhluk besar menyeramkan seperti Dewa Kristal yang siap menghancurkan segalanya dan menyebarkan Raquarium ke seluruh dunia. Makhluk ini tercipta dari kombinasi kekuatan Terapagos yang mencoba memurnikan Raquarium serta obsesi Spinel. Raquarium memang memiliki sifat menjadi lebih kuat ketika mendapat rangsangan dari luar, dan hal ini sudah pernah terjadi bahkan 100 tahun sebelumnya. Tanpa disadari, para protagonis justru ikut berkontribusi dalam menciptakan ancaman tersebut. Saat semua orang menyerang secara bersamaan, inti Raquarium langsung melepaskan ledakan besar yang menjatuhkan semua Pokemon dalam satu serangan. Momen ini sangat mengejutkan dan terasa brutal. Kekuatan inti Raquarium benar-benar terasa tidak terbendung. Di tengah keputusasaan itu, Liko bangkit dan menghadapi tantangan. Liko mengatakan bahwa meskipun dia berkali-kali mengalami kekalahan, dia belajar bahwa kalah bukanlah berarti gagal. Selama dia tidak menyerah, selalu ada jalan dan harapan. Kata-kata Liko memberi semangat baru bagi semua orang.
Mereka bangkit kembali dan melanjutkan pertarungan lagi. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi inti akuarium terus memperbaiki diri dan menjadi semakin kuat. Sampai akhirnya inti akuarium berevolusi lagi, menjadi lebih besar dan lebih berbahaya, menyerupai bunga kematian raksasa. Kekuatan dan ancamannya meningkat drastis. Dari situ, para protagonis menyadari bahwa inti akuarium hanya mengincar Pokemon terakhir yang menyerangnya. Hal ini menunjukkan bahwa dia bukanlah makhluk hidup, melainkan zat yang bereaksi terhadap rangsangan. Dengan strategi menyerang secara bergantian, mereka mulai bisa membaca pola serangannya. Namun masalah baru muncul lagi. Inti akuarium terus memperbaiki diri dan bahkan mulai beradaptasi terhadap serangan yang diberikan. Dot kemudian menemukan fakta penting. Ada titik kelemahan di pusat akuarium. Selain itu, akuarium juga mampu membangun resistensi terhadap serangan yang sama, seperti virus yang beradaptasi. Artinya, satu-satunya cara untuk menang adalah menggunakan serangan baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh inti akuarium. Episode pun berakhir di sini ya guys ya. Jika mereka gagal, inti akuarium akan menjadi sepenuhnya kebal terhadap semua serangan. Secara keseluruhan, episode ini terasa seperti puncak dari seluruh cerita Pokemon Horizon. Tingkat ketegangan, aksi, strategi, dan animasi berada di level yang sangat tingginya. Setiap karakter mendapatkan momen pentingnya masing-masing, dan pertarungan terasa benar-benar seperti perang besar yang menentukan nasib dunia. Masih ada beberapa hal yang terasa kurang, seperti alasan dibalik tindakan Spinel yang belum sepenuhnya jelas, serta peran Liko yang masih bisa dibuat lebih besar. Namun jika episode berikutnya mampu menyempurnakan hal-hal tersebut, maka penutup cerita ini bisa menjadi salah satu yang terbaik. Episode ini benar-benar luar biasa dan berhasil menghadirkan klimaks yang layak untuk perjalanan sepanjang cerita ini. Sedangkan untuk episode berikutnya, sinopsisnya adalah sebagai berikut. Setelah menyerap Spinel sepenuhnya, inti akuarium yang terbangun langsung kehilangan kendali. Energinya meledak ke segala arah, membentuk gelombang kekuatan yang menghancurkan sekelilingnya tanpa pandang bulu. Langit berubah gelap, tanah juga bergetar, dan kristal akuarium bermunculan dari berbagai arah seperti duri raksasa. Situasinya benar-benar berubah menjadi bencana yang tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Pertempuran sengit pun tidak terhindarkan. The Explorer yang sebelumnya menjadi musuh kini ikut turun tangan bantu Liko dan yang lainnya. Untuk pertama kalinya, kedua belah pihak yang selama ini berseberangan berada di sisi yang sama, menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari mereka semua. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti. Para Pokemon mengeluarkan kekuatan terbaik mereka, mencoba menembus pertahanan inti akuarium yang terus beregenerasi. Namun seiring berjalannya waktu, satu hal mulai terasa jelas. Semua usaha itu belum cukup. Inti akuarium terus beradaptasi, memperkuat dirinya setiap kali diserang. Setiap teknik yang digunakan menjadi semakin tidak efektif. Setiap celah yang sempat terbuka langsung tertutup kembali. Ini bukan sekedar pertarungan kekuatan, tapi pertarungan melawan sesuatu yang terus belajar dan berkembang. Di tengah tekanan yang semakin besar, mereka akhirnya menyadari satu kenyataan pahit. Mereka hanya punya satu kesempatan, satu serangan terakhir, serangan terkuat yang bisa mereka kumpulkan dari seluruh kekuatan yang ada. Jika serangan itu gagal, maka semuanya akan berakhir. Tidak akan ada kesempatan kedua. Dan tepat di saat kritis itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Shiny Rayquaza dan Shiny Zygarde merespon tekad Roy dan Amesio. Kedua Pokemon legendari itu mulai memancarkan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Energi besar berkumpul di tubuh mereka. Lalu dalam momen yang terasa seperti puncak segalanya, mereka berubah. Mereka mencapai bentuk Mega Evolution. Kekuatan mereka meningkat drastis. Aura mereka memenuhi langit. Dan kehadiran mereka saja sudah cukup membuat medan pertempuran terasa berbeda. Ini bukan lagi sekedar pertarungan biasa, ini adalah pertarungan penentuan segalanya. Dan akhirnya, waktu yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Pertarungan panjang perebutkan Rakua yang telah berlangsung begitu lama, akhirnya mencapai titik puncaknya. Semua yang terjadi selama ini, semua konflik yang kita lalui, semua perjalanan, semuanya mengarah ke momen ini. Satu serangan terakhir akan menentukan segalanya. Apakah dunia akan diselamatkan atau justru tenggelam dalam kehancuran akuarium untuk selama-lamanya. Dari sini sudah sangat jelas kalau Pokemon Horizon benar-benar mendekati akhir ceritanya. Pertama, situasi yang dihadapi para karakter sudah berada di level yang paling tinggi. Mereka melawan inti akuarium yang terus berevolusi, berubah bentuk, dan semakin kuat setiap saat. Ini bukan lagi konflik biasa,
tapi ancaman besar yang hampir tidak bisa dikalahkan. Kondisi seperti ini biasanya muncul tepat sebelum penutup akhir cerita, saat semua taruhan sudah dikeluarkan dan tidak ada jalan untuk mundur. Kedua, adanya konfirmasi bahwa episode 136 akan menjadi episode terakhir dari arc Rising Again, yang juga memperkuat hal tersebut. Bahkan bukan sekedar episode biasa, tapi final episode yang menampilkan momen paling besar, yaitu kemunculan dua Pokemon legendari dalam bentuk Mega Pokemon, Shiny Rayquaza dan Shiny Zygarde. Kehadiran dua kekuatan sebesar ini di satu episode biasanya menjadi tanda bahwa cerita sudah mencapai klimaks akhirnya. Ketiga, semua elemen cerita yang selama ini dibangun akhirnya disatukan. 18 stereotip Pokemon akan berperan penting dalam menghancurkan inti Rakvarium. Ini menunjukkan bahwa cerita sedang mengumpulkan semua potongan puzzle yang sebelumnya sudah diperkenalkan, lalu menyelesaikannya dalam satu momen besar. Struktur seperti ini sangat khas untuk ending. Selain itu, konflik utama juga sudah hampir selesai. Spinal yang selama ini menjadi antagonis utama akhirnya mencapai titik puncaknya, yaitu dengan menyatu bersama Rakvarium. Ini adalah bentuk klimaks dari obsesinya. Di sisi lain, Liko menjadi representasi kebalikannya, yaitu mempertahankan ikatan antara manusia dan Pokemon. Pertarungan antara dua ideologi ini bisa menjadi penentu akhir cerita. Dan yang terakhir, hasil pertarungan juga sudah mengarah pada penyelesaian. Disebutkan bahwa Racing Voltaker akan berhasil, yang berarti konflik utama kemungkinan besar akan berakhir dengan kemenangan pihak protagonis. Bisa disimpulkan bahwa Pokemon Horizon memang akan segera tamat, atau setidaknya menutup arc utamanya dengan sebuah klimaks besar di episode 136. Namun jangan khawatir karena setelah itu akan ada arc baru, yaitu Pokemon Horizon Wonder Point. Arc ini punya konsep yang cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya fokusnya pada konflik besar seperti pertarungan lawan Spinal dan menghapuskan Rakvarium, kali ini ceritanya akan lebih mengarah ke episode yang bersifat promosi sekaligus petualangan ringan. Episode-episode tersebut terinspirasi dari berbagai game Pokemon populer, seperti Pokemon Unite, Pokemon Sleep, Pokemon Scarlet and Violet, dan Pokemon Go dan Pokemon lainnya. Artinya, setiap episode kemungkinan akan mengambil konsep atau elemen dari game-game tersebut, lalu diadaptasi ke dalam cerita anime. Hal ini membuka peluang besar untuk menghadirkan cerita yang lebih santai, seru, dan variatif. Penonton bisa melihat berbagai situasi unik yang mungkin tidak terlalu terikat dengan satu konflik utama, tapi tetap menarik karena mengeksplorasi dunia Pokemon dengan cara yang berbeda. Selain itu, arc ini juga menjadi momen penting karena mulai menampilkan Pokemon-Pokemon populer yang sebelumnya belum terlalu disorot di anime ini.